Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Sandrina Malakiano dalam Mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraisy Shihab. Ini adalah bagian terakhir pemirsa dari 3 bahasan pada surat Al-Fatihah. Bagian ini akan menguraikan tentang hidayah. Allah selalu menuntun setiap makhluk untuk memiliki sesuatu yang dibutuhkan dalam hidupnya. Ulama tafsir mengatakan, hidayah tidak terbatas pada permohonan hidayah agama, tapi lebih luas dari itu. Dan permohonan hidayah itu bisa dianugerahkan kepada pemohon melalui naluri atau panca indera. Namun karena keterbatasan naluri untuk menembus apa yang ingin dicapai, maka disitulah hidayah Allah diperlukan. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak ulasan Ustadz Quraisy Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Dalam episode ini kita akan bahas firman Allah dari suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdina itu terambil dari kata hidayah, hadayah. Hidayah itu seakar juga dengan kata hadiah. Hadiah itu adalah pemberian lemah lembut yang disampaikan kepada suatu pihak untuk menunjukkan simpati. Ya? Oke. Hidayat itu adalah pemberian petunjuk yang lemah lembut kepada satu pihak. Itu hidayat. Hidayat Allah ini bermacam-macam. Dulu ada ulama membagi hidayat Allah pada hidayat naluri. Anak kecil pipis nangis. Siapa yang ngajar dia nangis? Nalurinya. Naluri itu dianugerahkan oleh Allah. Anak bayi lahir langsung bisa netek. Siapa yang ajar dia netek? Kenapa tidak dia gigit itu? Bisa kan? Itu hidayah naluri. Kemudian ada hidayah panca indera. Kalau naluri hanya berhubungan ke dalam, panca indera sudah berhubungan keluar. Oke. Tetapi panca indera ini sering keliru. Dia melihat tongkat di dalam air, dia kira bengkok. Iya. Siapa yang meluruskan kekeliruan panca indera? Yang meluruskannya akal. Kalau begitu akal adalah hidayah Tuhan yang ketiga. Nah, akal ini tidak bisa menjangkau segala-galanya. Ada wilayah dia. Alam raya ini wilayah akal. Alam fisika wilayah akal. Alam metafisika, siapa yang tahu apa yang terjadi setelah kematian? Itu bukan wilayah akal. Itu wilayah agama. Nah, dari sini ada hidayat agama. Agama meluruskan atau memberitahu kita apa yang tidak terjangkau oleh akal. Itu katanya hidayah. Hidayah agama ini lagi terbagi 2. Ada hidayah sekedar memberitahu. Ada lagi hidayah memberitahu sambil memberi kemampuan. Kalau saya beri contoh, saya mau ke daerah A. Saya bisa tanya pada orang, di mana daerah A? Dia beritahu saya, Anda naik bus nomor sekian, sekian, sekian. Itu dia beritahu saya. Nah, tetapi ada yang lain, saya singgah tanya padanya, saya mau ke jurusan A. Terus dia berkata, jurusan A itu ke sana. Saya kebetulan mau ke sana, mari saya antar. Yang mana lebih bagus? Yang diantar. Itu hidayah yang kedua dari hidayah agama. Ada lagi yang berkata hidayah Tuhan itu ada 4 macam juga. Hidayah yang pertama adalah hidayah yang menjadikan seseorang terhindar dari gangguan secara umum. Saya ada tiba-tiba ada cahaya yang keras menimpa mata saya. Ada gerak refleks enggak? Itu hidayah yang pertama. Saya gatal, tiba-tiba saya menggaruk. Itu hidayah yang pertama. Ada lagi hidayah yang kedua,
yang disampaikan oleh Allah kepada kita sehingga kita bisa membedakan ini baik, ini buruk. Kalau orang sudah beranjak dewasa, dia sudah tahu bahwa yang benar itu baik, yang buruk itu jahat. Nah, hidayah Tuhan yang ketiga adalah hidayah yang sulit-sulit, yang disampaikan melalui Rasul untuk disampaikan pada kita. Itu hidayah agama. Kemudian hidayahnya yang keempat, itu yang hanya diberikan pada orang-orang khusus seperti para nabi. Itu dia wahyu Tuhan. Betapapun, di sini kita bermohon, ihdinas sirat al-mustaqim. Oke. Kita lihat lagi ayat Al-Quran. Kalau Anda perhatikan, ada kata hidayat yang pakai ilah. Ada yang tidak pakai ilah. Saya beri contoh. Innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Pakai ilah atau tidak? Sesungguhnya engkau memberi petunjuk ke ilah, ke jalan yang lurus. Ada lagi, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi petunjuk siapa yang kamu sukai. Pakai ilah atau tidak? Pakai ke atau tidak? Tidak. Nah, ada yang berkata, kalau hidayah itu pakai ilah, itu cuma sekedar memberi petunjuk. Nabi hanya bisa memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Bisa mengantar atau tidak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa mengantar? Itu tadi, innaka la tahdi man ahbabta. Nah, kita sekarang ini di suratul Fatihah. Yang kita mohonkan itu apa? Ihdina ilas siratil mustaqim atau ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal. Jadi yang kita mohonkan itu apa? Beritahu kita atau antar kita? Kita minta diantar. Ya Allah, antar kami. Beri kami kemampuan untuk kesana. Kemana itu yang dimintai kemampuan? Ke as-sirat al-mustaqim. Sirat itu apa? Jalan. Ada juga sabilillah. Jalan Allah juga. Sebenarnya beda antara sirat dan sabil. Di dalam Al-Quran, kata sirat itu selalu tunggal. Tidak ada jamaknya. Dan kata sirat itu selalu berkaitan dengan kebenaran, selalu yang kalau dinisbahkan kepada orang-orang yang baik. Atau dinisbahkan kepada Tuhan. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim orang baik atau bukan? Orang baik. Siratallahil azizil hamid. Oke. Kalau sabil itu ada jamaknya. Ya kan? Dan bisa dinisbahkan kepada orang baik, bisa dinisbahkan kepada orang jahat. Sabilat taghut, jalan tirani. Ada juga sabilal muttaqin. Itu berarti sirat cuma satu. Sabil banyak. Nah, sirat ini terambil dari akar kata sarata yang artinya menelan. Sesuatu yang ditelan itu kecil ya. Jalannya masuk lebar. Anda tidak bisa menelan kalau barang yang Anda telan itu lebih besar dari kerongkongan Anda. Nah, dari sini kata sirat diartikan jalan yang lebar. Sabil, jalan yang kecil. Nah, seakan-akan kita mohon kepada Tuhan, ya Allah, antar saya masuk ke jalan tol. Jangan jalan yang kecil-kecil. Saya masih bisa sesat kalau jalan kecil. Kalau orang sudah masuk di jalan yang besar, yang lebar, jalan tol, dia tidak mungkin akan berakhir kecuali di tujuan. Dia tidak bakal sesat lagi. Nah, itu sebabnya Allah berfirman, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wa yahdihim ila siratim mustaqim. Jalan-jalan yang banyak ini, ada jalan yang buruk, ada jalan yang baik. Kumpulan dari jalan-jalan yang baik itu dinamai subulus salam, jalan-jalan kedamaian.
Nah, jalan-jalan kedamaian ini menurut ayat tadi, Al-Quran ini, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu, Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti jejaknya menuju jalan-jalan kedamaian. Wa yahdihim ila siratin mustaqim. Baru ini mengantarnya masuk ke as-siratal mustaqim. Apa yang saya ingin simpulkan? Kalau mau cari jalan kedamaian. Ya kan? Jalan kedamaian itulah, walau lorong kecil, itu yang mengantar Anda masuk ke as-siratal mustaqim. Dan kalau sudah masuk siratal mustaqim, Anda bakal sampai ke surga. Baik, kita mau lihat satu fragmen untuk kemudian kita lanjutkan bahasan dan diskusi kita. Ada telepon dari Pak Reza? Belum, Bu. Tapi tadi ada fax dari Mr. Michael. Michael? Bayar dari Inggris itu ya? Iya, Bu. Apa isinya? Order furniture untuk pengiriman bulan depan, dipending hingga bulan berikutnya. Waduh, bisa berabe nih. Terus mau diapain pesanan si Michael yang terlanjur kita siapkan itu? Rasanya nggak mungkin kalau kita lempar ke buyer lain. Coba kamu sambungkan ke Michael ya. Baik, Bu. Bu, lainnya masih sibuk. Ya sudah. Tapi hari ini harus bisa kontak Michael ya. Kalau betul-betul dipending, bisa kacau cash flow kita. Baik, Bu. Assalamualaikum. Ada apa, Ron? Waalaikumsalam. Ini Bu, ada yang nawari meja kursi model Cina. Ibu mau ambil nggak? Berapa jumlahnya? 100 set Bu. Oke, atur harganya. Baik Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'ahrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa bicara dengan Ibu Urfi? Maaf Pak, Ibu Urfinya sedang sholat duha. Apa ada yang bisa saya bantu? Apa Ibu Urfi sudah terima fax dari Mr. Michael? Sudah Pak. Saya cuma ingin memastikan apakah fax itu sudah masuk atau belum. Maaf, kalau boleh tahu posisi Mr. Michael sekarang ada di mana Pak? Oh iya, beliau sekarang sedang di London. Ada apa? Ibu Urfi ingin bicara dengan Mr. Michael, tapi sejak tadi kami hubungi HP-nya, nadanya sibuk terus. Oke, nanti kalau Mr. Michael call akan saya sampaikan agar kontak Urfi. Terima kasih. Sama-sama Pak. Mas Hilman? Udah selesai